Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Amalia Fariska, NIM 2401030050 dari kelas 2D Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah novel yang sangat inspiratif menurut saya, yaitu Sunset Bersama Rosie, karya dari Terelie. Siapa yang tidak tahu Terelie? Terelie itu semua karyanya sangat inspiratif menurut saya dan salah satu penulis yang sangat menjadi favorit saya selama ini. Buku ini berjudul Sunset Bersama Rosie yang ditulis oleh penulis terkenal Indonesia yaitu Terelie dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 oleh Mahaka Publishing dan diterbitkan kembali oleh Sapka Grip Nusantara. Dan bukunya sendiri memiliki 426 halaman yang memiliki latar tempat yang indah seperti Lombok, Sumba, dan Jimbaran, Bali. Novel ini bercerita tentang Tegar yang menyimpan cintanya pada sahabat masa kecilnya yaitu Rosie. Namun Rosie justru menikah dengan Nathan dan kehidupan mereka berubah pada saat Nathan meninggal pada peristiwa bom di Jimbaran, Bali. Cerita berlanjut ketika Tegar kembali ke dalam kehidupan Rosie, membantu mengurus anak-anaknya dan membangun kembali kehidupan mereka. Tema utama dari novel ini adalah cinta, persahabatan, kehilangan, dan keikhlasan dalam menerima takdir. Terelie menyampaikan bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tetapi juga tentang memberi, menjaga, bahkan merelakan. Sekarang mari kita bahas novel ini dari 3 aspek filsafat. Yang pertama ada aspek ontologi. Dalam konteks ontologi, novel ini menggambarkan realitas kehidupan yang penuh luka dan kehilangan. Tragedi bom Bali adalah salah satu simbol ketidakterdugaan hidup dan tokoh-tokoh seperti Tegar dan Rosie harus menghadapi kenyataan pahit itu. Yang kedua ada aspek epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana tokoh memahami dan memaknai kehidupannya. Tegar belajar memahami cinta sebagai sesuatu yang tidak harus dimiliki. Rosie belajar memahami kesedihan sebagai proses menuju pemulihan. Dunia dalam novel ini adalah dunia yang realistik, pahit, dan tidak romantis secara idealistik. Hakikat dari cinta menurut novel ini bukan kepemilikan, melainkan kehadiran dan pengorbanan yang diam. Tragedi, kehilangan, dan kesedihan bukan sekedar latar, tapi adalah substansi eksistensial dari kehidupan manusia. Ada epistemologi, hakikat pengetahuan. Bagaimana tokoh-tokoh dalam novel ini memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Tegar butuh bertahun-tahun untuk memahami perasaannya sendiri. Ia belajar bahwa perasaan cinta bisa tetap hidup bahkan tanpa pengakuan dan balasan. Rosie setelah kehilangan Nathan mengalami perjalanan emosional yang panjang. Ia menemukan kembali identitasnya sebagai ibu dan perempuan yang kuat. Kedua tokoh memperoleh pengetahuan bukan dari teori, tapi dari pengalaman, penderitaan, dan perenungan panjang. Pengetahuan dari novel ini bersifat eksperiensial atau diperoleh dari pengalaman. Ini adalah bentuk pengetahuan yang lambat, penuh air mata, dan kadang harus dibayar dengan kesedihan yang lama. Yang ketiga ada aspek aksiologi atau hakikat nilai. Nilai apa yang dianggap penting dalam novel ini dan apakah pesan moralnya? Yang pertama ada keikhlasan. Tegar mengikhlaskan cintanya walaupun tidak pernah terbalas secara langsung. Yang kedua ada pengorbanan. Ia tetap membantu Rosie dan anak-anaknya meskipun tanpa status apapun. Yang ketiga ada cinta yang tidak egois. Novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menuntut untuk dimiliki. Yang keempat ada keluarga dan persahabatan. Nilai penting dari hubungan yang bertahan bukan karena darah, tapi karena pilihan dan ketulusan. Lalu nilai moral apa aja sih yang berada dalam novel ini? Pertama ada Tegar tidak memaksakan cintanya. Ia memilih untuk membantu Rosie dan anak-anaknya tanpa mengungkapkan cinta yang mungkin justru menyakitinya. Dan yang kedua ada Rosie belajar bahwa hidup akan terus berjalan walau kehilangan besar telah menimpanya. Bagi saya pribadi, pelajaran penting dari buku ini adalah bahwa cinta sejati adalah cinta yang bersedia untuk menunggu, memahami, dan memberi tanpa harus memiliki. Tegar menjadi contoh bagaimana seseorang bisa menyintai dengan cara yang dewasa, tanpa harus merusak, memaksa, atau menuntut. Ini juga membuat saya lebih menghargai waktu dengan orang-orang yang hadir dalam hidup kita, karena segalanya bisa berubah dengan begitu cepat. Salah satu kutipan dari novel ini yang berisi cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memahami, mendampingi, dan merelakan. Ini adalah salah satu kutipan yang benar-benar mewakili dari pesan utama dari novel ini. Tegar tidak pernah menjadi suami Rosie, tetapi ia selalu hadir untuknya. Itulah cinta dalam bentuk yang paling dewasa dan tulus. Itu dia review buku Sunset Bersama Rosie oleh saya. Buku ini layak dibaca oleh siapapun yang sedang mencari makna tentang cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.